kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, satu-satunya Allah yang benar, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Silakan duduk, puji Tuhan. Silakan duduk juga teman-teman pelayan altar. Terima kasih. Apa kabarnya teman-teman, saudara-saudara? Dahsyat, luar biasa. Ya. Ada pergumulan? Pasti ya. Oleh karena itu sepanjang 1 bulan ini teman-teman, kita membahas tentang pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang mungkin minggu lalu tidak datang di ibadah raya pertama, kita membahas bagaimana saat waktunya Tuhan itu seakan-akan terlambat ya. Kita membahas bagaimana Tuhan Yesus, murid-murid menghadapi badai bersama Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan kamu tidak peduli ya kalau kita binasa. Ya, mungkin itu juga doa yang teman-teman naikkan. Teman-teman Tuhan apakah engkau tidak peduli ya dengan kehidupan saya? Atau seperti Lazarus, kita kira saat Tuhan mengasihi kita harusnya Tuhan langsung menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita. Tetapi di dalam kisah Lazarus Tuhan katakan, Alkitab menuliskan bahwa Yesus memang mengasihi Lazarus dan keluarganya, satu keluarga ini dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia menunda kedatangannya sehingga Lazarus harus mengalami kematian terlebih dahulu. Ya, kita belajar bahwa waktu Tuhan itu kerjanya tidak pernah terburu-buru, tapi tidak pernah terlambat. Ya. Dan demikian juga di ibadah malam Next Gen minggu lalu kita belajar bagaimana kita berdoa. Bagaimana doa itu adalah posisi hati kita, bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Doa kita bukan mengubah keadaan, tetapi doa kita adalah bentuk kita berserah kepada Tuhan. Ya, bagaimana doa kita selaras dengan kehendak Allah, berserah kepada Allah. Ya, kembali diulang juga di doa awal bulan karena orang tua kita tidak ikut ibadah malam. Dan tadi pagi kita membahas tentang teman-teman kalau mengalami pergumulan pasti ada masa keraguan ya. Kita doa, tapi lama-lama kita ragu, ini kok tidak berubah-berubah ya keadaan saya. Ya. Dan kita tadi pagi belajar dari Yohanes Pembaptis dan malam ini kita belajar dari suatu bangsa ya. Kita buka teman-teman dengan kasih Kristus. Tetapi sebelum kita buka kebenaran firman Tuhan, yang baris paling belakang boleh maju sedikit ke depan teman-teman, supaya kita tidak terlalu jauh. Ya mari, barisan yang paling belakang, yang sebelah sini juga. Ayo mari, mari ke depan ya. Agak maju sedikit teman-teman. Ya, nah ini saya lebih enak, lebih terlihat wajah teman-teman ya. Oke. Puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Allah di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ya, ini salah satu peristiwa yang teman-teman tahu, mungkin sering membacanya. Kalau sudah dapat ayatnya, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah dengan perikop di Masa dan di Meriba. Saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman harap untuk mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing dengan fokus yang penuh. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb.
Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Inilah firman Tuhan, dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Saya melihat teman-teman di sini umur-umurnya rata-rata dewasa muda ya. Teman-teman mungkin sudah rata-rata mayoritas sudah lulus kuliah, sedang bekerja, sedang mencari pasangan hidup mungkin. Ada yang saat ini mencari pasangan hidup, bisa angkat tangan. Biar yang naik, ya oke. Keren Sandi, langsung angkat tangan ya. Jadi Sandi satu angkat tangan ya, boleh dilihat-lihat. Yang sudah menikah jangan lihat kiri kanan ya, lihat ke depan saja. Yang belum menikah saja yang lihat kiri kanan ya. Saya lihat di sini teman-teman adalah mayoritas dewasa muda. Saya mau tanya sama teman-teman, ke PowerPoint boleh teman-teman multimedia. Saya mau tanya kepada teman-teman, teman-teman pernah nggak merasa iman teman-teman itu kering sekali? Seperti berjalan di padang gurun, teman-teman bisa bayangkan padang gurun walaupun kita belum pernah ya ke sana, tetapi setidaknya kita bisa lihat dari gambar panas, kering, tidak ada apa-apa, gersang, pasir, ya, panas. Mungkin teman-teman berdoa sesuatu, teman-teman berdoa untuk masa depan teman-teman karena di sini rata-rata dewasa muda yang sedang mencari bagaimana ini saya hidup ya. In this economy gitu, dengan keadaan bangsa, dengan keadaan ekonomi saat ini, bagaimana saya nanti hidup 5, 10, 15 tahun ke depan, dan ternyata keadaan kita tidak berubah mungkin, ya. Jadi seperti tidak ada kejelasan, seperti tidak ada tujuan hidup, terus kayak Tuhan juga nggak ngapa-ngapain, seakan-akan diam. Teman-teman pernah begitu? Pernah? Atau mulus-mulus saja kehidupannya? Ya. Saya tanya sekarang, teman-teman coba ingat, pernah nggak merasa keimanan teman-teman kering? Atau mungkin saat ini sedang dialami? Karena kenapa saya tanya itu? Karena hal itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini mereka sudah tidak lagi di Mesir, tapi mereka pun belum masuk ke tanah perjanjian. Mereka ada di masa tengah-tengah, masa peralihan antara masa lalu dengan masa depan. Makanya saya tanya ke teman-teman, di masa dewasa muda ini terlalu banyak masa peralihan. Peralihan dari habis kuliah mau cari kerja, nah itu susah tuh biasanya. Kayaknya IP saya bagus tapi kok susah sekali cari kerja. Masa peralihan, oke, pekerjaan udah dapat. Tapi ternyata ditanyain orang tua, kapan kamu menikah? Masa peralihan lagi. Teman-teman mungkin lihat di Instagram, udah banyak yang post pre-wed, banyak yang udah post dia punya anak, sudah menikah. Terus teman-teman sadar ternyata saya sudah ada di umur ini ya ternyata. Saya sudah ada di masa seharusnya mungkin saya menikah. Ada masa peralihan begitu. Nah, masa dewasa muda ini saya yakin teman-teman memahami masa peralihan itu. Teman-teman sudah meninggalkan satu musim, tetapi belum masuk musim yang baru juga karena peralihan, nggak tahu mau kemana. Teman-teman seakan-akan sudah meninggalkan masa kecil teman-teman yang mudah, kehidupan di Mesir kan walaupun susah, tapi menurut mereka sedikit lebih mudah daripada padang gurun. Menurut bangsa Israel nih ya, dengan kepintaran mereka. Kita belum melihat pertolongan Allah. Sehingga teman-teman mungkin menanyakan hal yang sama yang ditanyakan oleh bangsa Israel next. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di mana Tuhan ya? Di masa peralihan saya ini Tuhan ada di mana? Teman-teman pernah begitu? Coba ya teman-teman jujur sendiri di hadapan Tuhan ya. Pernah enggak? Adakah Tuhan di antara kita atau tidak? Karena kita seperti tidak pasti, seperti tidak ditolong. Tetapi pada faktanya bisa-bisanya bangsa ini bertanya kayak gini, padahal mereka itu benar-benar melihat Tuhan dalam bentuk
yang bisa mereka lihat loh. Apa yang mereka lihat? Next. Kenapa tidak mulai ya? Apakah videonya bisa diputar? Ya, kok jadi dari situ ya? Gak bisa diputar ya videonya ya? Biasanya itu otomatis. Oke, it's okay. Jadi teman-teman tahu bahwa bangsa Israel mengikuti Allah secara harafiah, literal, apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Secara harafiah loh. Mereka saat berjalan di tengah panas, mereka dilindungi awan. Saat mereka berjalan saat malam, saat mereka beristirahat saat malam, mereka dilindungi oleh tiang api. Tapi bisa-bisanya mereka masih nanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bangsa itu mengikuti Allah secara literal, secara harafiah, tiang awan, tiang api. Mereka berjalan karena mereka ini berpindah-pindah ya teman-teman. Mereka pindah ke tempat ini, oke, di sini ada air. Tetapi ada tempat di mana mereka nggak ketemu air. Dan saat Tuhan berhenti di situ, ya mereka harus berhenti di situ. Dan ternyata mereka lihat tidak ada air. Nah, next, inilah salah satu hal tersulit dalam tantangan kita teman-teman. Ketaatan tidak selalu langsung dibarengi dengan kenyamanan. Betul? Minggu lalu kalau teman-teman tahu ya, teman-teman saya yakin tidak mayoritas datang ke ibadah raya 1. Saat teman-teman mungkin tahu kisah badai yang datang, yang nyuruh nyebrang untuk berlayar itu Tuhan Yesus loh. Tetapi saat mereka berlayar, badai itu datang dan Tuhan Yesusnya tidur. Kita kira saat kita taat, saat kita ikut Tuhan, harusnya dibarengi dengan kenyamanan, harusnya ditolong Tuhan dong. Tapi salah satu hal yang tersulit teman-teman, tentang iman, ketaatan tidak selalu langsung dibarengi dengan kenyamanan. Justru dalam pengiringan kita akan Tuhan, sebagaimana bangsa Israel mengikuti tiang awan, tiang api, tidak langsung dibarengi dengan kenyamanan. Mungkin teman-teman saat ini ada yang taat kepada Tuhan. Taat, mengerjakan firman Tuhan, tapi kehidupanmu gak nyaman, terus teman-teman tanya, kan saya sudah taat, kan saya ikut Tuhan, kan saya melayani, kenapa pergumulan ini ada? Kita jadi ragu, apakah kita mengikuti Tuhan yang salah? Ada nggak Tuhan sebenarnya di kehidupan saya? Sama seperti bangsa Israel. Sehingga mulai nggak nyaman, akhirnya mereka mulai berbicara apa next? Hauslah bangsa itu akan air di sana, kemudian bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Mereka melakukan hal yang paling sering kita lakukan, mengeluh. Di sini ada yang hobinya mengeluh, saya hobinya mengeluh. Jujur Bapak Ibu, teman-teman ya, jujur. Kadang saya kayak, kok capek sekali sih? Kayaknya saya tuh butuh istirahat. Kenapa ya Tuhan bikin saya begini ya? Teman-teman ada yang follow saya nggak di Instagram? Kalau nggak follow saya ya. Bukan, sebelum ibadah saya lihat TikTok, ada orang yang suka bikin konten gini ya, kapan saya bisa ketemu kamu, kapan saya bisa janjian sama kamu. Terus jawabannya apa? Kapan saya bisa ketemu kamu? Jawabannya, bahkan aku pun tidak bisa bertemu dengan diriku sendiri. Saking apa? Saking banyaknya jadwal. Tadi pagi tuh lucu, pengumuman, sat. Ternyata ada kunjungan lapas, pelayan firman, kan tulisannya satu-satu tuh, pelayan firman, ibu gembala. Loh kok saya nggak tahu? Berarti jadwal saya semakin nambah. Ya, jadi dari Selasa sampai Minggu itu banting semua, khotbah semua. Ya, jadi teman-teman, seringkali kita hobinya sungut-sungut. Bangsa Israel melakukan hal yang paling kita sering lakukan, yaitu
mereka bersungut-sungut. Saat mereka ragu, mereka mengeluh, mereka menentang Musa. Kata-katanya seakan-akan kasar, tapi memang keluar dari hati yang penuh emosi. Karena apa? Ini yang paling sering kita rasakan. Saat kita tidak tahu mau berbuat apa. Saat ekspektasi kita kepada Tuhan tidak terpenuhi, kita jadi takut yang disamarkan dengan amarah. Ya, sebenarnya di dalam hati kita paling dalam, sebenarnya kita takut, tetapi yang kita keluarkan adalah amarah. Itulah kita. Mereka bingung, mereka haus. Mereka akhirnya katakan, kamu mau bikin kita mati ya? Padahal mereka itu mereka baru saja mengalami penyertaan Tuhan. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya. Mereka menyeberangi Laut Teberau, ya. Laut Teberau itu saya benar-benar bayangkan laut itu dalamnya berapa? Cuman 3 meter, enggak kan? Dalam sekali. Dan saat mereka menyeberang, air itu kan benar-benar terbelah ya. Itu apakah tingginya kayak tebing? Itu suatu hal yang spektakuler toh teman-teman. Kemudian mereka sampai di satu titik namanya di Mara. Ada air di situ tapi airnya pahit. Akhirnya dicemplungkanlah tongkat, air itu jadi manis. Pindah lagi mereka di Elim. Oh, di Elim tuh enak, di situ ada mata air, di situ ada pohon korma. Tapi mereka harus pindah lagi. Kemudian mereka merasakan mana turun dari sorga. Mereka melihat kuasa Allah. Mereka mendengar janji Allah. Mereka menikmati dan merasakan kebaikan Allah. Indra mereka merasakan semua yang Tuhan kerjakan. Mereka lihat tiang awan, tiang api. Mereka cicip di lidah mereka. Mereka dengar janji Tuhan melalui firman yang diberitakan oleh Musa. Dan bukankah ini juga yang kita rasakan? Berapa tahun kita hidup di dunia ini, berapa kali Tuhan tolong kita. Tetapi tetap saja saat ada ketidaknyamanan kita tetap mengeluh. Kita tetap marah kepada Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, harusnya kita tuh binasa lah. Kalau saya yang jadi Tuhan, kayaknya saya nggak sabar dengan manusia-manusia seperti ini. Ya kan, kita temanan pelayanan aja nggak sesuai aja, kita udah kayak, nih orang nih kapan bertobatnya, misalnya. Tetapi syukur kepada Allah teman-teman. Karena, ternyata kesetiaan Allah, poin pertama, kesetiaan Allah tidak bergantung pada perasaan manusia. Posisi hati manusia. Kesetiaan Allah ya karena dia setia. Ya, walaupun manusia ini kurang ajar, tetapi saat mereka marah-marah, mereka katakan kamu mau bikin kita mati ya di sini. Lebih enak dulu kita di Mesir. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada mereka? Disinilah poin pertama saya katakan kesetiaan Allah tidak bergantung pada perasaan manusia karena apa? Di ayat 4, kita baca sama-sama teman-teman ya supaya teman-teman paham. Maksud saya, 1, 2, 3 lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Syukur kepada Allah, Tuhan juga gak marah kepada bangsa ini dalam peristiwa ini. Musa melakukan hal yang sebaiknya kita lakukan saat gak tahu mau ngapain, katakan aku harus ngapain Tuhan.
Dan Tuhan menjawab, kamu berjalan, nanti aku akan ada di depanmu. Ya. Di tengah kemarahan bangsa Israel, di tengah keraguan bangsa Israel, di dalam dahaga mereka, Tuhan masih menyediakan. Di dalam iman mereka yang goyah, Tuhan tetap setia. Perhatikan teman-teman, apabila teman-teman saat ini ada amarah, iman teman-teman sedang goyah, syukur kepada Tuhan, kesetiaan Allah bukan bergantung kamu setia atau tidak kepada Tuhan. Karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Itulah Allah yang teman-teman sembah. Sehingga saat dilakukan itu, akhirnya saat dipukul gunung batunya keluar airnya bahkan seperti sungai, mereka minum di situ. Tuhan katakan tadi apa? Dia katakan, aku akan berdiri di depanmu, aku akan berdiri di atas gunung batu itu, kata Tuhan. Di tengah amarahmu, di tengah keraguanmu, di tengah ketidakpastian yang engkau saat ini rasakan, Tuhan bahkan masih menyertai engkau. Karena Dia adalah Allah yang setia. Ya, mereka minum di situ, mereka minum sampai puas. Bahkan Tuhan berdiri, coba tolong slide sebelumnya. Aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu itu. Allah hadir dan Tuhan menyediakan. Allah hadir dan Dia menyediakan. Dengar ini, kata kuncinya. Tuhan hadir dan Tuhan sediakan. Dan bangsa itu minum. Bahkan teman-teman, ini tuh bukan hanya sekedar perkara mereka dapat minum ya. Tetapi ini sedang menggambarkan sesuatu yang lebih daripada perkara minum air mineral. Karena apa? Di situ dikatakan aku akan berdiri di sana di depanmu. Peristiwa ini menggambarkan sesuatu pribadi yang lebih besar daripada perkara mereka minum air. Next, karena apa? Selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 4, 1, 2, 3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Halo. Gambaran Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal menyertai bangsa Israel walaupun Dia saat itu belum berinkarnasi. Dialah batu karang itu, mereka semua kata Rasul Paulus meminum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, yang menyertai mereka. Itulah baiknya Tuhan kita itu. Karyanya bukan hanya perkara engkau bisa makan atau bisa minum. Tetapi jauh lebih daripada itu yang disediakannya bagi engkau. Penyertaannya, pribadinya. Dia sendiri yang menuntun, Dia sendiri yang memimpin, Dia sendiri yang menyediakan, Dia sendiri yang kasih minum. Jadi ini bukan perkara mujizat. Peristiwa ini bukan tentang mujizat. Tema utamanya. Tema utama dari yang kita baca ini adalah satu pribadi yang menyertai kehidupan kita, Allah Immanuel. Makanya saat Dia berinkarnasi, sebentar lagi kita masa Advent ya. Sebentar lagi kita masa Advent, teman-teman mari persiapkan hati kita akan merayakan Natal kembali. Waktu ini cepat sekali ya. Tetapi sesungguhnya ini bukan perkara pukul batu langsung air keluar. Ini jauh berbicara bahwa Kristus hadir di dalam kehidupanmu. Masamu yang lagi masa peralihan ini yang kamu gak tahu kemana. Mungkin kamu tanya apakah Tuhan hadir, apakah Tuhan ada? Dia ada. Dia memimpin setiap kehidupanmu. Termasuk kepada bangsa Israel ini. Ada gambaran Kristus yang sedang terjadi di tengah bangsa Israel. Padahal itu ribuan tahun sebelum Dia lahir menjadi manusia. Dia sudah bekerja. Sehingga poin kedua teman-teman, ya poin kedua next. Allah yang menemui kita di dalam keraguan kita untuk mendewasakan iman kita. Ternyata bukan kita yang capek-capek cari Tuhan,
Tuhan yang justru bekerja dan berlelah dan hadir dan menyediakan dan menuntun setiap kehidupanmu. Tadi pagi saya katakan, ya, saya sempat cerita sedikit tadi pagi bahwa saya ada masa di mana saya meragukan Tuhan saat papa saya itu cancer di tahun 2017. Ya, di situ saat itu kami mau berencana di bulan 6 itu adalah berencana untuk pelayanan di Australia. Di Sydney sama di Perth kalau nggak salah. Tetapi di saat yang kami harusnya berangkat itu, di hari itu dia harus operasi, diangkat sel kankernya. Ya, saya merasa kayak Tuhan kan dia pelayan Tuhan loh. Pasti ada masa itu ya. Dia pelayan Tuhan loh, dia melayani loh. Kita jadi meragukan Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, saat kita meragukan Tuhan, kita pun merasa bersalah karena kita meragukan Tuhan. Kita jadi viktimnya dua kali. Kita meragukan Tuhan, sorry. Oke. Ini ada mic-nya Diva soalnya di sini. Jadi saat saya meragukan Tuhan, ya. Tetapi di saat yang bersamaan saya merasa bersalah karena saya meragukan Tuhan. Tetapi pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan bahkan menemui kita, mendengar keraguan kita, dan dia akan menggunakan keraguan itu untuk mendewasakan iman kita. Ya, karena, next teman-teman. Jadi Tim Keller pernah berkata begini, iman itu berbicara tentang apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan, perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi di dalamnya. Mereka yang menjalani kehidupan secara santai, tak pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan penting tentang mengapa mereka percaya kepada Allah, akan menemukan diri mereka begitu mudah dihancurkan oleh peristiwa ketika peristiwa tragis terjadi atau diserang oleh orang skeptis yang cerdas. Iman kita akan runtuh dalam waktu singkat bila kita gagal untuk memperhatikan keraguan-keraguan dalam diri kita sendiri yang seharusnya dapat kita atasi setelah kita bersedia memasuki pergumulan yang panjang. Apa artinya itu teman-teman? Bahwa saat kita meragukan Tuhan pun itu adalah proses yang penting karena justru menunjukkan di situ akan ada proses pendewasaan iman kita. Seringkali kita pikir, aduh kalau saya ragu sama Tuhan nanti Tuhan marah ini sama saya, Tuhan akan hukum saya. But no, ternyata keraguan mempertanyakan Tuhan, Tuhan engkau di mana? Itu justru membuktikan bahwa kita benar-benar mempercayai satu hal, tetapi di saat yang bersamaan kita itu adalah orang yang lemah. Ya, jadi bahkan saat kita ragu pun Tuhan akan pakai kesempatan itu untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Untuk menunjukkan iman kita akan bertumbuh. Jadi kalau kita katakan sudah, walaupun kita ada ragu sedikit tapi kita pura-pura gak tahu. Dan akhirnya terjadi suatu peristiwa yang besar di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita katakan, benar kayaknya feeling saya, Tuhan itu ternyata gak mengasihi saya. Karena apa? Karena kita tidak berani bertanya kepada Tuhan. Tadi pagi Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa dipakai Tuhan sejak bayi, dia aja sudah melonjak kegirangan dipenuhi Roh Kudus hanya perkara mendengar suara Maria saat dia datang berkunjung bilang shalom. Itu yang akan kita bahas di masa Advent nanti. Melonjak dia kegirangan. Mulut yang berkata inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Mulut yang sama dia tanya, apakah engkau Mesias yang kami tunggu atau kami harus tunggu orang lain? Ya. Tuhan tidak marah kepada Yohanes Pembaptis, tetapi justru dia menjawab dengan sabar, dengan lembut untuk menyatakan firman-Nya. Ya, kita di ruangan ini tidak ada satupun yang kebal dengan keraguan kita kepada Tuhan. Tetapi Kristus dengan sabarnya akan memakai kita untuk mendewasakan kita, akan memakai keraguan itu untuk mendewasakan iman kita. Sehingga ya, dikatakan bahwa, sudah masuk duluan ya teman-teman multimedia. Jadi dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini pertanyaan yang dari generasi ke generasi pertanyaan yang sama. Tuhan ada atau tidak? Ya,
Tapi saya mau mengingatkan satu hal teman-teman, next. Kalau teman-teman ragu Tuhan ada atau enggak, kembali ingat ini. Segala proses yang Tuhan kerjakan, dia mau menjadi fragile, rentan, menjadi janin, bertumbuh di dalam perut ibunya 9 bulan. Bertumbuh bayi, teman-teman kalau pernah gendong bayi, seperti itulah Tuhan Yesus kita pernah. Serentan itu. Dia bertumbuh, dia mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Dia mati di atas kayu salib. Saat teman-teman tanya, apakah Tuhan ada? Ingat ini. Perhatikan ini. Jangan pernah ragu bertanya kepada Tuhan, Tuhan engkau ada di mana? Apakah Tuhan peduli dengan saya atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak? Apakah Tuhan memelihara saya atau tidak? Apakah Tuhan masih peduli dengan keluarga saya atau tidak? Tanyakan itu di dalam doa-doamu. Kenapa saya katakan itu? Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Ya, next teman-teman multimedia. Lagi. Karena apa? Teman-teman baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Tapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai oleh Tuhan. Saya ulangi lagi. Teman-teman serap kata-kata ini dengan baik ya. Orang yang mencintai Tuhan, kita orang-orang yang beriman, kita yang hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin masih dapat meragukan Tuhan. Tapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai oleh Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia bertanya kepada Tuhan, apakah engkau Mesias yang kami tunggu atau kami tunggu orang lain? Tuhan gak marah sama Yohanes Pembaptis. Dia dengan lembut, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Bahkan saat murid-murid Yohanes itu sudah pergi, dia memuji-muji pekerjaan Yohanes. Ya, engkau yang ragu saat ini, kita yang mencintai Tuhan, kita semua di sini beriman kepada Tuhan, kita mencintai Tuhan. Itu kenapa juga kita oleh karena kasih karunia Allah kita bisa beribadah di sini saat ini. Tetapi saat engkau ragu pun saat ini, di dalam pergumulanmu, percayalah engkau masih dicintai, tetap dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak gampang tersinggung dengan pertanyaanmu. Justru saat kita mulai bertanya kepada Tuhan, kembali lagi ke next gen yang minggu lalu. Saat kita berdoa, disitulah justru kita tunjukkan saya tidak mampu untuk percaya dengan kekuatan saya sendiri Tuhan. Saya tidak mampu untuk percaya dan beriman kepada Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Dan kenapa dia tetap mencintai kita? Orang yang masih meragukan, orang yang mencintai Tuhan, gereja Tuhan masih dapat meragukan Tuhan, tapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Next, karena jika walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Next, teman-teman pelayan altar, multimedia. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, engkau di dalam pergumulanmu, engkau yang tidak setia kepada Tuhan mungkin hari-hari ini, engkau yang meragukan pertolongan Tuhan saat ini, dia masih setia dan memanggil engkau, buktinya engkau hadir pada malam hari ini. Untuk mendengar suaranya supaya dia berkata kepadamu saat ini, aku memperhatikan kebutuhanmu, aku memperhatikan pergumulanmu, dan saat engkau bertanya apakah Tuhan ada, dia katakan saya ada. Ya. Sehingga teman-teman yang bergumul, mari kita baca bersama-sama sendiri perkataan Kristus. Ayat yang juga teman-teman baca sebelum teman-teman masuk ke dalam ruangan ini. Kita baca 1, 2, 3, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini janji Tuhan sendiri. Kita di dalam keadaan pergumulan kita pasti capek. Ya.
Terkadang kalau kita banyak pikiran, ya sudahlah saya tidur. Itu pun puji Tuhan kalau bisa tidur. Kadang ada juga orang yang stres nggak bisa tidur. Ya kan? Dan Tuhan katakan, marilah kepadaku, kata Kristus, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau yang mengalami pergumulan, engkau yang meragukan Tuhan, engkau yang bertanya apakah ada Tuhan. Dia katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Kristus yang bisa memuaskan pertanyaan hatimu. Hanya Kristus yang bisa menjawab semua doa-doamu. Hanya Kristus yang bisa mendengar dan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagaimana teman-teman kalau haus-hausnya, lagi panas, ya kan? Terus waktu lihat air tuh langsung air liur kita tuh mulai ngumpul yang kayak saya haus sekali nih. Dan kita minum dan kita mendapatkan kelegaan. Sebagaimana bangsa Israel yang betul-betul kehausan, mereka lelah, mereka capek dan mereka marah. Kamu mau bikin kita mati ya? Mungkin itu juga doa-doamu saat ini. Tuhan mau saya menderita ya? Tetapi sang batu karang itu yang berdiri di depanmu menyediakan engkau air kehidupan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang Tuhan berikan bagi kita itu ringan karena apa? Karena Kristus bersama-sama dengan kita. Menuntun kita di dalam pergumulan-pergumulan kita. Jadi saya mau katakan next, di dalam Kristus keraguan iman teman-teman tidak akan pernah sia-sia. Karena saat teman-teman ragu dan teman-teman datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mendapat kelegaan, tidak akan pernah sia-sia. Justru Tuhan semakin menunjukkan siapa identitasnya kepadamu dan imanmu semakin bertumbuh. Iman semakin kuat saat ada badai. Kita akan terbang seperti Raja Wali. Terbang tinggi di atas badai karena apa? Karena Kristus. Posisi hatimu saat ini yang bertanya kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan, hatimu akan diberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan satu hal yang paling penting teman-teman, ya, next. Saat teman-teman ingat peristiwa salib. Jadi saya selalu katakan di dok 4 di sini selalu berbicara salib. Ya, makanya saya katakan Christ for you. Bahwa Kristus salib selalu menjadi jawaban dalam doamu, kemarahanmu, sakit hatimu, Kristus selalu menjadi jawaban. Salah satu perkataan yang Tuhan ucapkan di atas salib apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya dijawab Tuhan enggak? Dijawab Allah Bapa enggak saat Tuhan Yesus berseru, Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dijawab enggak sama Bapa? Enggak. Surga diam. Surga tidak berbicara apa-apa saat dia berseru kepada Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa harus begitu? Kenapa dia harus mengalami proses itu? Padahal dia adalah manusia yang sempurna, Allah manusia, 100% Allah, 100% manusia. Manusia yang mengerjakan kehendak Allah Bapa dengan sempurna. Dia yang mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Dia yang mengerjakan semua kehendak Bapa, kita enggak. Tetapi saat Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapanya diam. Bapanya enggak mengucapkan satu kata pun. Surga hening. Supaya apa? Supaya kita, orang-orang yang terhilang ini, orang-orang yang ragu ini, orang-orang yang penuh kemarahan ini, saat berseru kepada Allah, Allah menjawab kita. Saya ulangi lagi, teman-teman perhatikan ini. Kenapa Kristus harus, sebelumnya dulu teman-teman, multimedia nggak usah buru-buru ya. Ya, teman-teman mau cepat pulang, tenang saja, sedikit lagi selesai. Ya, saya bercanda ya teman-teman multimedia. Ulangi lagi, teman-teman fokus kepada saya. Saat Kristus, ini boleh nih Diva nih, ya, tolong ini. Boleh nih, yang saya mau bilang penting. Ya, jadi teman-teman, saat Kristus di atas kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan surga diam, Bapa diam. Bahkan Bapa memalingkan wajahnya daripada Kristus.
Itu ada di Alkitab. Ini baru mau direkam ya? Awkward banget. Ya, sorry ya. Saya bercanda saja. Ya. Jadi saat dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu supaya apa? Supaya kita yang terpisah dengan Bapa, supaya kita yang ragu, supaya kita yang bergumul, supaya kita yang marah-marah, supaya kita yang bertanya kepada Tuhan. Allahku, mungkin teman-teman hari ini bertanya, teman-teman, Bapak kenapa engkau meninggalkan saya? Allah kenapa engkau meninggalkan saya? Kenapa pergumulan ini kau bikin sendirian? Supaya apa? Supaya Bapa bisa menjawab doa kita. Kristus berseru-seru begitu, Allah diam. Supaya kita saat berseru-seru kepada Allah, Allah menjawab. Itulah yang dilakukan Kristus jauh lebih dulu bagi kita. Ya. Jadi saya mau katakan teman-teman, saat engkau ragu, next, ingat ini. Ingat perkataan Tuhan dan saat Bapa diam. Sekarang kita dengan penuh keberanian bisa bertemu Bapa. Kita dengan penuh keberanian bisa bertanya hal apapun. Sehingga saat engkau menghadapi keraguan dalam bergumul, saya mau katakan poin pertama, datanglah kepada Kristus dengan keraguanmu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis bertanya kepada Kristus saat dia ragu, datang kepada Kristus dengan keraguanmu. Karena di atas kayu salib, saat Kristus berseru Bapa diam. Kini saat kita, karena Kristuslah, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi datang kepada Kristus dengan keraguanmu. Dia tidak akan pernah merasa tersinggung dengan pertanyaan yang kau ucapkan kepadanya. Justru menunjukkan kelemahan kita. Bahwa kita ragu kepada Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan poin kedua, ingatlah bahwa padang gurunmu saat ini bukanlah hukumanmu. Tetapi justru masa persiapanmu untuk memasuki kehidupan yang baru. Engkau yang saat ini merasa engkau ada di padang gurun, di tengah pergumulan yang luar biasa. Ingat itu menjadi masa persiapanmu. Di masa persiapanmu pun Tuhan menyertai engkau. Tiang awan, tiang api ada toh di padang gurun. Demikian juga. Tuhan ada toh saat mereka minta minum. Berdiri dia di atas gunung batu itu. Supaya menyediakan segala hal bagimu. Jangan pandang padang gurun sebagai hukumanmu. Tetapi sebagai masa persiapanmu. Berjalan terus bersama-sama Kristus. Dan yang ketiga adalah sang batu karang itu menjadi tujuanmu. Bukan perkara minumnya, tetapi sumbernya. Bahwa Kristus sang batu karang adalah sebagai tujuanmu. Amin. Teman-teman mulai paham? Saat engkau ragu, saat engkau berbeban berat, saat engkau bergumul, sang batu karanglah sebagai tujuanmu. Di atas batu karang ini, Kristus mendirikan gerejanya, mendirikan kita. Sang batu karanglah yang menjadi kekuatan kita. Dan saya mau tutup dengan satu pesan kepada jemaat Tuhan di GBI Dok 4. Next. Saya katakan tadi pagi juga, GBI Dok 4. Next gen saat ini. Jadilah gereja yang penuh anugerah bagi orang-orang yang ragu. Saya ulangi. Gereja ini, GBI Dok 4, harus menjadi gereja yang penuh anugerah bagi orang-orang yang ragu. Kita salah kaprah saat kita katakan, kamu ini kurang beriman sih kamu. Enggak, justru saat iman mereka lemah, kita menjadi gereja yang penuh anugerah bagi orang-orang yang ragu. Semakin menunjukkan Kristus, yes kamu lemah, iya benar kamu bergumul, tetapi kita dengan penuh anugerah. Terus menunjukkan Kristus itu bagi mereka. Orang-orang yang ragu, orang-orang yang takut, orang-orang yang bergumul. Ya. Marilah kita menjadi gereja yang penuh anugerah. Karena apa? Karena Kristus sudah lebih dahulu melimpahkan anugerahnya bagi kita. Anugerahnya enggak pernah kurang. Jadi bagikanlah anugerah itu bagi orang lain. Yang sudah kau terima, saya katakan anugerahmu enggak pernah kurang. Justru melimpah. Dan bagikanlah itu bagi orang-orang yang ragu. Orang-orang yang mempertanyakan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya terhilang. Orang-orang yang ada di luar sana. Dan itu yang menjadi target pelayanan Next Gen. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang ragu, kita menjadi gereja yang memberikan jawaban dalam kehidupan mereka, yaitu Kristus sendiri. Dan itu pun bagimu. Bagi engkau yang saat ini ragu, bagi engkau yang saat ini bertanya-tanya, bagi engkau yang saat ini merasa doamu gak dijawab-jawab oleh Tuhan, tanyakan kepada Tuhan. Dia tidak pernah tersinggung,
bahkan dia pun akan memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Amin. Teman-teman paham pesan firman Tuhan pada malam hari ini? Ya, teman-teman yang bertanya, apakah ada Kristus di sini? Apakah ada Tuhan di sini? Saat kau merasa imanmu kering, Sang batu karang yang teguh itu bersedia untuk melimpahkan air kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Teman-teman pelayan altar silakan maju ke depan. Ya. Saya harap firman ini dapat teman-teman ingat di dalam hati teman-teman, tentu dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, ya, yang akan memberikan engkau kekuatan bahwa Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari saya kasih kesempatan teman-teman masing-masing pribadi lepas pribadi berbicara kepada Tuhan. Engkau yang ragu, engkau yang takut, engkau yang merasa doamu tidak didengar, percayalah bahwa Allah itu mendengar doamu. Karena saat dimana Dia tidak mendengar hanya satu momen, saat Kristus ada di kayu salib. Hanya saat itu saja Dia tidak mendengar dan Dia tidak menjawab. Tetapi saat ini kita dengan penuh keberanian bisa menanyakan hal apapun, bisa menyerukan hal apapun. Bahkan mungkin kau bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau meninggalkan saya? Tetapi Dia saat ini pun menjawab, saya tidak pernah meninggalkan engkau. Setiap padang gurun, setiap musim aku berdiri di depanmu. Tuhan saat ini sedang menyatakan diri-Nya bahwa Dia memelihara kehidupanmu. Dia mendengar semua doa-doamu. Saat ini pribadi lepas pribadi, silakan sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Belajar untuk menyampaikan hal-hal apapun yang kau ragukan kepada Tuhan. Walaupun kita tidak setia, Dia adalah Allah yang setia. Belajar untuk menyerahkan ketidakberdayaanmu kepada Tuhan. Jangan sok kuat di depan Tuhan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini saya kasih kesempatan teman-teman belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mendengar doa-doamu. Dia menjawab setiap pergumulan hatimu. Dia menjawab keraguan hatimu. Sampaikan kepada Tuhan. Apakah keluargamu, apakah masa depanmu, apakah engkau yang merindukan pasangan hidup, engkau yang merindukan keturunan, engkau yang merindukan apapun. Doa-doa yang sudah tidak pernah lagi engkau ucapkan, ucapkan kembali kepada Tuhan. Karena sebelum-sebelum itu pun engkau sudah melihat kuasa Allah, engkau sudah mendengar janji Allah, engkau bahkan sudah mengecap dan menikmati kebaikan Allah. Tidak ada bedanya. Ingat Kristus yang sudah tertolak supaya kita diterima oleh Tuhan.